serta kita sekalian. Seperti firman Tuhan mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berbicara tentang Paskah karena kita masih berada di dalam lingkup Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia hidup kembali, dan itu terjadi pada hari Minggu pagi-pagi. Bapak Ibu, durasi Tuhan Yesus ada di dunia setelah kebangkitannya adalah 40 hari. Jadi selama 40 hari berulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan berbagai cara. Hari yang ke-40 dia naik ke surga atau mikraj dengan berkata, Aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah pengharapan kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada saat ini mari kita membuka hati, membuka pikiran terhadap firman-Nya. Kita membaca dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, dalam perikop ini secara kronologi Tuhan Yesus menampakkan diri di Galilea. Galilea di antara Yerusalem itu jauhnya 250 km. Tempat yang begitu jauh. Ya, jadi murid-muridnya datang ke Galilea. Dan Alkitab dalam cerita singkatnya, ketika murid-murid datang ke sana berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi sebagian ragu-ragu. Namun Tuhan Yesus selalu mendekati mereka, dan mereka melihat, menyaksikan secara fisik tentang Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bersatu padu, mereka melihat bersama, menyaksikan bersama, dan mereka dengan sebulat hati percaya bahwa Yesus yang mati itu bangkit dan hidup kembali. Ketika berada di Galilea, itu yang menyaksikan sebenarnya bukan hanya 11 murid, tetapi disaksikan lebih dari 500 orang. Itu dituliskan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekarang mereka sudah melihat Tuhan, sekarang sudah menyaksikan kehidupannya, sekarang sudah mendengar pengajarannya. Lalu bagaimana? Apa yang harus dibuat oleh murid-murid? Apa makna daripada Paskah? Dan apa makna setelah Paskah? Maka pada waktu itu Tuhan Yesus memberi amanat kepada para muridnya
memberi amanat kepada para muridnya. Yang pertama amanatnya yang dituliskan di dalam Alkitab ini ialah, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu amanat yang pertama. Setelah mereka bersatu, setelah mereka percaya, kemudian diberi amanat yang saya sampaikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diberi amanat supaya mereka pergi. Itu artinya tidak hanya seorang murid yang sudah dimuridkan selama 3 tahun setengah itu berdiam diri, tapi harus aktif, yaitu di sana pergi. Alkitab ceritakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Menjadikan itu artinya membentuk. Saudaraku, segala bangsa itu artinya di luar daripada Yahudi dan menjadi muridku. Saudaraku, mari kita lihat bersama-sama. Kata menjadikan itu sama dengan membentuk. Jadi murid-murid waktu itu muridnya Tuhan itu diutus pergi membentuk manusia secara karakternya, membentuk yaitu pola pikirnya, kehidupannya, dan seterusnya. Itu dibentuk seperti apa? Seperti Kristus yang adalah teladan dan mengasihi. Ini Bapak Ibu. Jadi final daripada menjadikan semua itu adalah merubah, membuat, membentuk manusia-manusia itu supaya menjadi seperti Kristus, menjadi milik Kristus. Karena apa? Alkitab ceritakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan karakter yang mulia, kehilangan kepribadian yang mulia, kehilangan watak yang baik. Karena itu saudaraku, murid-murid Kristus harus pergi menyampaikan berita ini supaya dunia boleh dirubah oleh mereka, yaitu dirubah pikiran mentalnya menjadi seperti Kristus. Itu yang dikatakan jadikanlah segala bangsa. Nah, dimaksudkan segala bangsa ini adalah satu konsep. Menurut konsep Yahudi, mereka ini adalah punya paham yang namanya etnosentrisme. Itu artinya apa? Mereka seakan mengagungkan dirinya sendiri. Artinya etnonya atau sukunya itu adalah suku yang terpilih. Mereka hebat dan luar biasa. Itu konsepnya. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun Kristus berada dalam lingkungan keyahudian, tetapi dia deklarasikan di sini, kabarkan kepada semua bangsa supaya semua bangsa dijangkau untuk Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikatakan. Kemudian di sana yang diungkapkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid, ya, murid itu yang paling penting mendengar. Murid itu yang paling penting menggunakan telinganya. Jadi seorang murid akan menjadi pintar, menjadi hebat kalau mendengar dengan baik. Karena itu firman Tuhan dikatakan bahwa iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran itu dari sabda Tuhan. Jadi telinga kita, yaitu mendengar itu suara Tuhan, pasti iman itu akan bertumbuh. Karena itu saudara, ketika kita datang dalam persekutuan di gereja apa saja, coba berusaha senang pasang telinga baik-baik supaya sungguh-sungguh kita boleh bertumbuh secara iman. Jangan bergantung dengan mata. Mata adalah jendela yang paling berbahaya, yaitu pusat di mana pencobaan akan membuat orang-orang percaya lemah. Hawa, dia jatuh dalam dosa karena matanya melihat buah yang dilarang Tuhan. Akhirnya buah itu dilihat, hatinya terangsang, tangannya mengambil, dimasukkan di mulutnya. Jadi mata itu bagian yang bahaya. Juga Daud adalah salah satu orang yang terjerat karena matanya. Pada waktu itu dia
sedang mandi. Kemudian hati Daud diliputi kuasa apa? Kuasa gelap. Akhirnya perintahkan orang ambil itu. Namanya istri dari Uria, Bathsheba. Disitulah dia jatuh. Mata bisa membuat orang jatuh dalam perzinahan. Karena itu saudara, kita tidak bisa memberi atau memakai mata kita sebagai standar. Bisa saja berubah dari iblis menjadi damai. Tapi di sini dikatakan, kamu hendaklah menjadi murid yang siap mendengar, siap dibentuk, siap melaksanakan apa yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu, dalam Paskah ini kita punya semangat yang baru. Kita menjadi murid Kristus. Ya, di dalam ayat yang berikut itu, ya di dalam bagian konteks ini dikatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Kataku ini Yesus Kristus. Jadi bukan menjadi muridnya Rasul Petrus, bukan muridnya Yohanes, tapi jadikanlah segala bangsa muridku. Nah Bapak Ibu, di sana berarti Yesus itu sebagai guru yang agung. Guru, maksudnya dalam bahasa daerah itu digugu dan ditiru. Jadi seorang guru itu harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam berpikir. Guru menjadi teladan. Dalam hal ini dikatakan dalam Alkitab, semua itu jadi muridku. Itu artinya apa? Teladanilah Kristus. Perkataannya seperti apa, kasihnya seperti apa, dan itu harus diteladani. Ada sesuatu yang menarik. Ki Hajar Dewantoro adalah Menteri Pendidikan pertama RI. Dia mempunyai semacam filsafat pendidikan yang di dalam bahasa Jawa dikatakan ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Sampai sekarang menjadi filosofi pendidikan di Indonesia. Itu disampaikan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan pertama di RI ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksudkan? Seorang guru adalah seorang panutan. Karena itu, di dalam kita dikatakan, dia dan mereka menjadi muridku. Artinya, murid Tuhan Yesus Kristus tidak bercela di dalam tindakannya, perkataannya, tapi dia selalu tampil sebagai orang yang bisa dipercaya. Itulah Bapak Ibu, amanat yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaatnya pada hari ini. Pergi, bentuklah sekitar orang-orang di seluruh bangsa menjadi murid Kristus, meneladani apa yang dilakukannya. Amanah yang kedua yang dituliskan di sini ialah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan baptislah mereka. Mereka ini adalah murid. Yang dibaptiskan adalah di sana murid. Seorang murid harus dibaptiskan. Nah, baptis itu sebenarnya kalau di dalam konsep ini adalah untuk mula-mulanya ini upacara sakral oleh bangsa Yahudi, di mana kalau orang datang kepada seseorang imam atau nabi, dia minta dibaptis dan dilaksanakan berdasarkan janjinya. Jadi seperti kata Yohanes Pembaptis, dia berkata seperti ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu ketika mereka bertobat, maka mereka langsung dibaptis di sungai Yordan. Jadi baptisan adalah merupakan materai dari janji seseorang di hadapan Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi baptis itu bukan baptisnya yang membuat sesuatu, tetapi janjinya dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi orang yang dibaptis, orang yang sudah dibaptis bertanggung jawab atas imannya di hadapan Tuhan. Ini sebenarnya sesuatu yang disampaikan. Juga baptis itu adalah merupakan
Jadi jika orang ini dibaptiskan, mereka sebenarnya berjanji atas dirinya sendiri di hadapan Allah untuk setia. Karena itu saudara-saudaraku yang telah dibaptis, biarlah kita berpikir seperti ini. Baptisan itu adalah meterai dari janjimu di hadapan Allah. Ini adalah janji setiamu kepada Sang Pencipta, dimeteraikan dengan air baptisan. Nah, zaman dulu kala Bapak Ibu, orang dibaptiskan itu dengan berbagai cara. Yaitu misalnya, mereka itu zaman ini gereja mula-mula. Kalau mereka dibaptiskan, mereka diberi pakaian hitam. Kemudian di punggung atau apa di gambar ini, misalnya mencuri, berzina, apa dan seterusnya, ditulis semua. Ketika dibaptiskan, dimasukkan di dalam air, maka baju yang hitam itu dibuang. Kemudian setelah itu digantikan baju yang putih, ditulisi kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Itu artinya apa? Ini merupakan simbol. Orang dibaptis yang warna yang hitam tadi dibuang dengan segala tulisannya. Mungkin ada kekerasan, ada dengki, ada ini, semua dikuburkan. Dan sekarang memakai baju putih, penuh kasih, memaafkan satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini gereja mula-mula. Dan mereka belajar dengan tulus ikhlas. Sesuatu yang menarik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu dibincangkan di televisi. Banyak pendapat begini. Baju putih itu bukan tanda orang suci katanya. Maksudnya itu orang yang berbaju putih itu bukan tanda satu-satunya orang suci, karena kesucian itu berada di dalam hati. Baju yang biasa saja itu dibincangkan. Itu artinya apa? Sekarang orang Indonesia pikirannya lebih maju. Bukan simbol-simbol baju atau apa yang menandakan orang itu kusuk atau orang itu apa, tetapi hati dan perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu, mari amanah Tuhan ini kita pahami dengan baik. Amanah yang pertama, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Amanah yang kedua, baptislah mereka murid Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan murid itu adalah, baptisan itu adalah, ini janji setia kepada Tuhan, merupakan meterai janji daripada orang yang dibaptiskan. Dan juga bukan baju sekarang yang penting, tetapi perubahan hati. Karena itu Bapak Ibu, kita ditugaskan yang seperti itu, supaya kita pergi menjadikan segala muridnya, dan kita membaptiskan mereka, dimeteraikan murid-murid itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu melaksanakan amanah ini, pastilah Paskah berarti buat kita, dan nama Tuhan dipermuliakan di antara kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berita firman yang boleh kami baca dengan bersama. Meteraikan Tuhan dalam hati kami, supaya kami memahami sebagai murid Kristus, kami sungguh-sungguh siap menerima amanah yang Tuhan berikan buat kami, menjadikan segala bangsa muridnya. Murid Tuhan bukan murid pendeta, bukan murid Injil, atau bukan murid orang barat, atau bukan murid siapa saja, tapi dijadikan orang seperti Kristus yang penuh kasih. Terima kasih. Kami juga membaptiskan mereka sebagai meterai janji mereka, coba meterai daripada kesanggupan mereka menjalani hidup baru. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Bersama ini kami doakan negeri kami yang tercinta. Tuhan sendiri akan melindungi. Biarlah damai, sejahtera, dan kasih selalu ada di antara bangsa kami, supaya kami sungguh saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain dalam suasana-suasana yang sulit. Tidak saling menyalahkan, tidak saling mengumpat, tetapi kita berteduh di bawah kuasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memimpin dan memberkati jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali.